Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Novel Ramadan dari kelas Manajemen Strategi A3. Di sini saya akan membawakan suatu materi yang berjudul tentang implementasi strategi. Nah, menurut Sukanto dalam Nilasari 2014 menyatakan bahwa implementasi strategi adalah sebagai berikut. Pengolahan bermacam-macam peralatan organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya ke perusahaan. Contohnya nih, keuangan, manusia, peralatan, dan lain-lain. Menurut Thomas V. Bonoma, ada 4 kemungkinan yang terjadi pada saat perumusan dan pengimplementasikan strategi. Yang pertama, ada sukses, merupakan hasil yang paling diinginkan oleh perusahaan. Sukses terjadi pada saat perusahaan mampu melakukan formulasi strategi dan sekaligus mampu mengimplementasikan secara baik pula. Nah, di sini saya mengambil suatu contoh perusahaan terbesar dan sudah sukses di kalangan ojek online. Nah, kawan-kawan sudah tahu lagi bukan? Nah, ini adalah Gojek. Perusahaan Gojek, mengapa dia sukses? Karena dia mampu mengimplementasikan strategi dalam berbisnisnya. Contohnya nih, awalnya ojek online itu hanyalah sebatas ojek di mana beraplikasi. Lama-kelamaan, setelah munculnya masa pandemi, orang-orang malas untuk bepergian kemana-mana. Akhirnya ojek membuat suatu inovasi di mana GoFood, GoSend maupun yang lainnya. Nah, di sini Gojek sudah mampu mengimplementasikan bisnisnya, strategi bisnisnya, di mana orang-orang ini kan malas bepergian dan Gojek mempunyai strategi yang khusus, mampu mengirim suatu barang, mampu mengirim makanan, dan mampu juga membersihkan rumah. Nah, itulah salah satu strategi sukses dari Gojek. Yang kedua itu ada Roulette. Roulette di mana situasi strategi yang diformulasikan suatu perusahaan itu sesungguhnya kurang baik, akan tetapi hasil yang didapatkan tidaklah kecewa. Contohnya nih, contoh perusahaannya adalah Nokia. Kawan-kawan sudah tahu bukan perusahaan Nokia? Nokia adalah perusahaan di bidang elektronik, di mana mereka membuat suatu HP atau handphone. Di sini mereka membuat suatu formulasi handphone Nokia yang dibilang kurang mengikuti zaman atau ketinggalan zaman, tetapi mereka mampu mengapakan daya saingnya. Contohnya nih, Nokia lama atau Nokia E. Itu kan Nokia HP Nokia itu tahan banting, tahan terhadap apapun. Jadi mereka memiliki daya saing yang tinggi. Tetapi produk yang dihasilkan bukanlah produk yang baik. Nah, untuk yang ketiga itu ada trouble. Trouble merupakan situasi di mana strategi perusahaan sebetulnya diformulasikan dengan baik, tetapi perusahaan tersebut kacau dan tidak optimal. Nih, saya mengambil contoh adalah Matahari. Perusahaan Matahari yang seperti kita ketahui, perusahaan yang terbesar menjual suatu pakaian atau yang lainnya. Nah, mengapa sih Matahari saat ini penjualannya itu sedang menurun? Karena di masa pandemi orang bepergian itu takut, sedangkan outlet Matahari hanya tersedia offline. Nah, di sini kan ada tuh penjualan baju-baju online dan lain-lain. Mereka kalah saing dengan orang-orang yang berjualan baju dengan online. Nah, untuk selanjutnya itu ada failure, merupakan hasil yang terburuk dan paling tidak diinginkan oleh manajemen perusahaan. Nah, di sini perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Nah, selanjutnya itu ada proses implementasi strategi. Ada proses implementasi strategi.
Untuk yang pertama, menganalisis perubahan. Menganalisis perubahan yang akan mungkin dialami perusahaan akibat formulasi strategi yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gagasan yang jelas dan terperinci mengenai seberapa banyak perusahaan harus berubah agar berhasil dalam mengimplementasikan strateginya. Untuk menganalisis perubahan, tidak ada perubahan yang signifikan atau continuation. Pola ini terjadi karena adanya pengulangan strategi yang sama dengan strategi yang digunakan dalam periode sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada perubahan rutin atau routine change. Rutin merupakan perubahan yang digunakan oleh perusahaan untuk lebih memikat pelanggan. Selanjutnya itu ada perubahan terbatas atau limited change, di mana perubahan ini disebabkan karena adanya penawaran produk baru kepada pelanggan baru dalam golongan produk umum yang sama. Selanjutnya itu ada perubahan radikal atau radical change, merupakan suatu reorganisasi besar-besaran dalam perusahaan. Nah, berikutnya itu ada organizational redirection, di mana tingkat perubahan ini sangat tergantung pada bagaimana melakukan perbedaan industri tersebut dan bagaimana melakukan sentralisasi manajemen dari perusahaan baru. Nah, berikutnya analisis struktur dalam organisasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang sesuai dengan strategi. Dengan kata lain, struktur organisasi mengikuti strategi. Oleh karena itu, penetapan struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan strategi agar semua aktivitas perusahaan dan akibat yang diakibatkan perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, struktur organisasi sederhana. Struktur organisasi sederhana ini hanya memiliki dua tingkatan, yaitu pemilik dan pekerja. Di sini ada strukturnya. Selanjutnya itu ada struktur organisasi fungsional. Dalam struktur organisasi fungsional, setiap manajer mempunyai spesialis fungsional menggantikan tempat dan peranan si pemilik perusahaan. Yang ketiga, struktur organisasi divisional. Manajer divisi dapat mengembangkan strategi untuk masing-masing divisinya dan mungkin saja mereka menghadapi persaingan yang berbeda dengan divisi lainnya, sehingga strategi yang ditempuh mungkin juga berbeda dengan divisi lainnya pada organisasi divisional. Divisi-divisi tersebut dapat menjadi tempat yang baik untuk melatih para manajer muda. Ada struktur Strategic Business Unit atau SBU yang sering disingkat. SBU ini mengelompokkan sejumlah divisi berdasarkan pada beberapa aspek seperti lini produk atau pasar. Nah, di sini ada struktur Strategi Business Unit. Serta yang kelima ada struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks digunakan untuk memudahkan pengembangan pelaksanaan beragam program atau proyek. Setiap departemen dikepalai oleh Vice President yang mempunyai tanggung jawab fungsional bagi seluruh proyek. Sedangkan setiap manajer proyek mempunyai project responsibility untuk penyelesaian dan
implementasi strategi. Nah, dari penjabaran saya di atas tentang implementasi strategi, mungkin kalian, kawan-kawan yang memulai suatu bisnis dapat mengetahui dulu implementasi dari strategi tersebut. Nah, kawan-kawan juga harus tahu nih menganalisis perubahan serta struktur-struktur dalam organisasi supaya kawan-kawan tidak terjebur dalam yang namanya kebangkrutan dalam berbisnis. Demikian dari saya. Saya pamit undur diri. Jangan lupa ya di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.